Yang kedua, saya bisa berikan banyak sekali contoh-contoh orang-orang Yahudi intelektual yang menentang Israel. Beberapa contoh saja, sepertinya profesor terkenal dari MIT, Noam Chomsky, ada Dr. Finkelstein dari Amerika yang jelas-jelas menentang Israel. Dulu juga ada seorang Indonesianis terkenal dari Australia. Dia berasal orang Austria, tapi aslinya adalah seorang Yahudi. Namanya saya lupa. Dia terkenal itu membuat buku di Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Fifth, Profesor Herbert Fifth, itu juga seorang Yahudi, tapi kalau ada demo anti-Israel di Australia, dia paling depan. Dan jangan lupa juga ada beberapa orang-orang keturunan Yahudi yang Muslim, ada juga. Itu ada beberapa Yahudi Muslim. Ya. Jadi kita tidak boleh menyamakan Yahudi dengan Israel, tidak boleh. Berbeda sekali. Di dalam ayat Al-Quran itu saya katakan saya bukan ahlinya, ya. Tapi barangkali itu menunjuk kepada kasus-kasus orang-orang Yahudi tertentu pada saat itu. Tapi sekali lagi itu tanyakan kepada ahlinya. Yang kedua atau yang ketiga saya ingin sampaikan bahwa eksistensi Israel di Timur Tengah itu tidak ada hubungannya dengan agama. Karena itu adalah sebuah proyek politik. It's political project. Israel itu yang ada di Timur Tengah itu sebetulnya Eropa di Timur Tengah. Itu sebuah negara yang se-Eropa dicampurkan di Timur Tengah. Itu proyek politik besar yang sudah didesain di Saddam sebelumnya. Jadi perjuangan melawan Israel itu bukan perjuangan agama, adalah perjuangan politik sebetulnya, yaitu tanah Palestina yang dirampas. Dan memang itu dibenarkan oleh agama Islam, kita diharuskan bahkan untuk memperjuangkan itu. Juga seringkali, kalau saya boleh menyimpang sedikit, bahwa terorisme itu dihubung-hubungkan dengan Islam. Karena Osama bin Laden itu seorang Muslim, bahkan seorang Wahabi. Jadi saya pernah di dalam satu diskusi di Amerika, ada orang yang mengatakan bahwa sumber daripada terorisme itu adalah Wahabisme, katanya. Maka Wahabisme itu harus dihilangkan. Saya katakan kepada mereka bahwa saya bukan seorang Wahabi. Saya bahkan tidak sejalan dengan pikiran-pikiran Wahabisme. Tetapi cara berpikir ini keliru. Kita bertanya ke diri saja. Terorisme itu sudah berada di dunia ini berapa tahun kira-kira? 10 tahun, 15 tahun mungkin. Tetapi Wahabisme sudah berapa tahun? Sudah 100 tahun lebih. 85 tahun sebelumnya kenapa tidak ada terorisme? Jadi tidak bisa dihubung-hubungkan. Itu semua adalah politik. Israel adalah proyek politik, segala-galanya adalah sebuah proyek politik. Jadi kita jangan mencampur adukkan antara sebuah situasi politik dengan agama. Itu yang saya ingin sampaikan. Itu menjawab pertanyaan yang pertama. Menjawab pertanyaan kedua, memang kalau bisa memang kita buat yang baru, tetapi kita sudah pernah mencoba itu. Bung Karno dulu pernah mencoba itu, tapi gagal ya, sayangnya ya. Malah pernah ada The Game of the New Emerging Forces. Itu udah kalau salah gedung Jakarta Convention Center dulu itu dibangun membuat PBB baru di Indonesia, tapi tidak berhasil sekarang. Non-aligned countries. Yang penting sekarang adalah kalau bisa Indonesia memainkan peran diplomasinya di luar negeri, menggarap kekuatan-kekuatan yang sekarang sudah mulai tampak baik di Asia maupun di Amerika Latin dan di negara-negara lain untuk makin diperkuat sehingga bisa memberikan suatu tekanan yang cukup besar untuk mendirikan atau mengubah PBB